Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan saya Nurul Syifa Amalia dan saya Zahra Takia dengan informasi seputar Pondok Pesantren Al-Quran Muhammadiyah Boarding School Cibiuk Garut. Sebelum masuk ke tema-tema video, kita kurang lebihnya akan bersapa-sapa dulu, karena kita udah lama banget ya nggak ketemu. Sudah berapa tahun nih kita nggak ketemu? Dari tahun 2021 sampai 2022. Dari kita menjadi santri dan sekarang kita sudah menjadi mudabir. Dari kita kelas 4 ya. Sekarang kita udah kelas 5. Berarti 1 tahun kita nggak ketemu, dan aku yakin kalian semua pasti akan banget sama kita. Astagfirullah, Masya Allah, aku narsis banget. Mungkin kalau kalian ada yang kangen di kita, boleh langsung komen aja ya. Gak kuat. Oke, jadi guys, langsung aja di video kali ini yang setelah sekian lama kita tidak bertemu ya. Untuk mengawali permulaan yang baru lagi, kita akan bikin gimana ya? Kayak sharing gitu ya. Sharing gitu tentang jangan khawatir atau don't worry saat kalian menjadi santri. Jadi tetap ikutin videonya and check it out. Oke, jadi buat topik yang pertama kita akan bahas tentang apa ya sih ya? Untuk semua yang akan menjadi santri baru nantinya. PSB, santri baru berarti SB doang ya? SD. Buat para santri baru termasuk para orang tuanya. Jadi ya. Di video kali ini kita tuh lebih ke bakal berbagi pengalaman pondok ya, pengalaman tentang ZT dan pengalaman santri-santri di sini, karena kebetulan kita sudah menjadi mudabir alias pengurus, yang pastinya kita tuh akan lebih tahu ya tentang kemajuan santri, karena kita yang langsung terjun ke lapangan asik untuk mengatasi segala apapun itu. Jadi lebih ke ngebahas tentang ini ya, masalah khawatir ya, atau enggak penguatan mental deh, penguatan untuk santri dan juga orang tuanya. Kita berbagi pengalaman dari ya santri-santri di sini, bahwasannya kayak gini ya, buat para santri baru maupun ibu-ibu, bapak yang akan masukkan anaknya ke pondok ya. Ternyata saat anak masuk ke pondok itu bukan hanya mental anak yang perlu dikuatkan, tapi juga mental orang tuanya juga, karena bisa jadi semangat anak itu turun gara-gara semangat orang tuanya ya yang mulai kendor. Jadi untuk memasukkan anak ke pondok itu kita tuh harus saling menguatkan gitu, mensupport, saling mendukung. Jadi anaknya semangat, ibunya pun atau bapaknya pun harus juga semangat. Kita kasih contoh deh, contohnya pengalaman aku kali ya. Ya. Sih jadi ceritain hidup aku nih. Jadi sedikit sharing ya kita. Kayak gini, waktu aku jadi tahosus, aku sempat kayak kalau ada yang nanya tahosus apa sih? Jadi tahosus tuh kayak kelas khusus di mana aku yang harusnya udah masuk kelas 1 SMA tapi jadi turun 1 kelas ya. Jadi di sini tuh bukan turun 1 kelas deh, berhenti dulu sekolah buat ngaji selama 1 tahun. Karena di Pondok Pesantren Al-Quran tuh kita tuh enggak nerima santri baru, maupun itu di pertengahan SMP ataupun di pertengahan mau masuk ke SMA pun nggak bisa. Jadi harus ada kelas khusus 1 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari kelas 1 sampai kelas 3. Nanti setelah 1 tahun baru kita bisa masuk kelas 4 atau ke kelas 1 SMA. Jadi waktu aku tahosus tuh kan aku tuh masih murid baru ya, masih dimanja-manja gitu sama orang tua. Tiba-tiba kan aku masuk pondok tuh emang kemauan aku juga sendiri. Terus qadarullahnya Allah ngasih ujian nih ke aku, di samping teman-teman yang pada nggak betah gara-gara teman-teman. Jadi teman aku tuh nggak betah gara-gara teman-teman, atau gara-gara misalkan nggak betah gara-gara kondisionalnya pesantren. Kalau aku dikasih ujiannya sakit kebetulan. Jadi di saat aku memang ingin masuk pondok, semangat untuk masuk pondok, terus aku sakit. Nah, orang tua yang namanya orang tua pasti ya khawatir gitu ya. Pasti khawatir yang namanya anak jauh dari orang tua. Apalagi nih lagi sakit ya, pasti khawatir.
bilang, teteh jadi mau kayak gimana, apakah mau terusin atau enggak. Nah, Agak mulai khawatir khawatir. Jadi pengalaman aku saat aku jadi santri kayak gitu, kok aku masuk pondok mama malah khawatir sih. Nah kayak gitu. Atau mungkin ada faktor eksternal lain, dimana saat orang tua merasa yakin bahwa anaknya baik di pondok, tapi ada faktor lain. Contoh, aku sakit terus pulang, kebetulan dirawat, waktu itu pulangnya harus dirawat di rumah sakit. Terus balik lagi ke pondok, saat balik lagi ke pondok ngedrop lagi, ternyata harus pulang dan dirawat lagi. Mamaku udah mulai tenang ngadepin aku yang mungkin sakit lagi. Aku juga udah berusaha nguatin mama aku nggak apa-apa. Iya, mama aku kuat, aku nggak apa-apa. Tapi ternyata ada faktor eksternal lain yang membuat orang tua kita sedikit goyah, dari kakek atau nenek aku. Jadi kakek dari nenek aku tuh lebih khawatir ke yang namanya cucu, karena kebetulan banget ya, kebetulan banget aku cucu satu-satunya perempuan dan pertama. Jadi mereka tuh bilang, ya udah deh teh, ke mama aku tuh bilang, ya udah deh teh cabut aja, khawatir anak di pondok kayak gini terus sakit-sakitan. Jadi ternyata mereka tuh belum sepenuhnya percaya. Nah, maka dari pengalaman yang aku ini, sebagai orang tua, lebih tepatnya kita harus bisa saling menguatkan anak, karena di sini tuh buat masuk pondok tuh bukan cuma mental anak aja gitu yang harus dikuatkan, tapi orang tuanya juga harus lebih kuat malahan ya. Nah, karena mungkin banyak orang tua yang berusaha menguatkan dirinya waktu anaknya masuk pondok, kayak kan biasanya tuh kalau di rumah tuh berisik ya, kalau ada anak tiba-tiba sepi, terus misalkan nangis merasa kehilangan gitu ya, bisa juga kayak gitu nangis sendiri. Jadi kan dirinya tuh khawatir jatuhnya tuh waktu anak sakit tuh. Bisa juga anaknya nih yang kurang semangat, yang nggak betah lah di pondoknya gara-gara apa, misalkan gara-gara temen. Ya biasanya itu ya yang susah buat nyari temen gitu. Atau sosialisasinya itu yang susah biasanya. Jadi di saat anak ngedown, harusnya orang tua tuh lebih mensupport bahwa ternyata di pondok tuh kita tuh sama-sama bisa, orang tuanya bisa mensupport dan anaknya pun harus lebih semangat. Gak bisa dong misalkan anaknya kan misalkan anaknya merasa nggak betah, terus orang tuanya tiba-tiba terus aja kendor karena dengerin aduan anak-anak yang macam-macam. Yang namanya anak gak betah pasti gimana ya? Pasti bikin orang tua berpikir lagi gitu ya. Iya, bikin orang tua khawatir atau apa. Yang namanya anak gak betah pasti nyari akal-akalan. Sebenarnya jika perlu diceritakan, kita semua modal di pondok ini modal bertahan, ya nggak sih? Benar. Nggak ada yang betah ya, jarang banget yang betah di pondok. Aku juga merasakan, tapi kita itu hanya betah-betahkan diri dan alhamdulillah kita bertahan dengan penuh percaya bahwa ternyata dengan kita di pondok itu kita tuh insya Allah akan lebih baik lagi. Soalnya jarang banget sekolahan, apalagi zaman sekarang ya, walaupun sebagian udah ada yang tetap muka, tapi masih susah juga nyari sekolah yang memang lingkungannya tuh mendukung, kecuali pondok pesantren kayak gitu. Terus dari pengalaman orang tua juga, masih pengalaman aku juga nih ya, banyak banget pengalaman ya. Padahal aku masuknya tawas loh, itu dia kenapa mama aku juga nggak tahu. Jadi aku tuh sebenarnya tuh pesantren tuh udah mau dari SMP. Kan dia tuh kalau pesantren udah dari SMP ya? Ya, kalau aku tuh dari SMP alhamdulillah. Jadi dari kelas 1 di sini ya. Kalau aku dari kelas tawasus atau kelas 4. Jadi harusnya tuh dia itu kakak kelas aku. Teteh sih Pak. Tapi kita tuh jadi sekelasan gitu. Jadi telat setahun, it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, bisa jadi juga kayak gitu jadi masalah. Contohnya kayak aku kan emang mau mondok dari SMP. Tapi ternyata mama aku tuh masih gimana ya, kayak belum percaya aja gitu, kayak masih khawatir kalau misalkan SMP masih kecil mungkin ya anggapnya, masih udah jauh dari orang tua. Makanya mama waktu itu masih masukin aku ke SMP IP.
masih pulang ke rumah gitu Iya, ya. masih belum ngizinin jauh pergi untuk pondok pesantren. Itulah sebab aku telat menjadi tahosus dan 4 tahun di SMA. Terus gimana dong orang tua kamu, kenapa sih bisa sepercaya itu gitu? Anak yang baru kelas 7 berarti lulus SD udah dari Bandung kan asalnya nih ya. Iya. Tiba-tiba Jauh ke banget. sendiri. Mungkin dari pertama dari keluarga mungkin nggak ada yang pesantren ya, cuman aku doang kali yang pesantren. Alhamdulillah. Emang waktu itu tuh ibu tuh pengen banget ya punya anak yang pesantren, tapi pernah ditawarin, aku tuh nggak mau banget yang namanya pesantren. Aku tuh ibu nggak mau, pokoknya aku nggak mau pesantren. Cuman ya mungkin takdir Allah aku tuh apa namanya tuh Bukakan. tunggu, aku tuh daftar ke SMP yang lain tapi nggak lulus, dan aku tuh ya di sini tuh ada saudara, dan aku tuh pengen banget sekolah sama saudara aku itu, dan alhamdulillah aku tuh dibukakan pintu hatinya buat masuk pondok pesantren. Dan ibu juga pasti bersyukur banget gitu anaknya pengen pesantren gitu. Dan mungkin aku juga jarang ngomong yang aneh-aneh ya ke ibu tuh, aku tuh betah-betah aja sih di sini walaupun ya terpaksa gitu. Dan ibu juga selalu mendukung aku buat selalu betah di sini, selalu ya mendukung yang semangat belajarnya. Ibu juga mungkin pengen punya anak yang soleh juga ya pastinya. Gitu aja sih. Oke, sekarang lanjut ke topik kedua, yaitu tentang fasilitas. Jadi gimana nih? Ya pastinya ya pondok itu memberi fasilitas terbaik untuk para Santri dan santriawatinya pasti ya, pondok itu pasti memfasilitasi. mungkin selebihnya itu ya Urusan diri anak. kita sendiri yang mengurus semuanya. Kayak masalah apa sih? Masalah air. Ya iya. Masalah air, contohnya pondok sudah menyediakan kalau di kita alhamdulillahirabbil Ada alamin. depot ya. Ada depot, terus ada apa sih kalau di Putra? Iya depot sama. Iya, tetap galon itu Ya depot. buat pengisian galon gitu. Jadi kita itu di sini tuh ada depot biar bisa ngambil air pakai botol, Iya. terus bisa juga kalau di Santiawan Pakai galon ya. pakai galon. Jadi kita pondok, termasuk pondok dan kita mudabir yang pastinya sering berkonsultasi dengan ustadz-ustadz. Ustadz dan juga santri juga yang terjun langsung ya. Ya, jadi di saat anak ada masalah tuh pasti berhubungan dengan kita dan kita langsung berkonsultasi dengan Ustadz dan para ustadz ustadz. Pondok itu pasti memberikan fasilitas semaksimal mungkin. yang terbaik ya. Tapi untuk selebihnya santri sendiri yang menjaga fasilitas tersebut kayak gitu. Dan mungkin kalau rusak pondok juga pasti memperbaiki secepat-cepatnya ya. Ya, lagian juga santri gimana sih? Fasilitas itu dipakai oleh santri dan sama siapa lagi sih rusaknya kalau bukan Iya. sama santri? Nah kayak gitu. Jadi pondok pun walaupun misalkan rusaknya sama santri, tapi siapa yang ngebenerin? Pondok lagi pasti Pondok ya. kan pasti yang ngebenerinnya kayak gitu. Jadi pondok tuh bukan pelayan yang dimana setiap santri harus disuguhin ini, Ayo disuguhin ini, makan, ayo ini. makan harus disuguhin enggak. Bukan, Tapi bukan gitu. santrinya yang dituntut untuk Mandiri. nah itu kan tujuan para orang tua adalah Masukkan anaknya ke pondok itu pasti untuk supaya mandiri ya. mandiri, supaya biar dia tuh mudah untuk mencari bekal ke depannya kayak gitu kan. Contohnya kayak Apalagi di era-era sekarang ya yang susah banget tatap muka, susah banget untuk mencari pembelajaran. apalagi di lingkungan-lingkungan yang udah jarang yang Susah banget buat komunikasi Iya. kayak gitu. Jadi kalau buat masalah fasilitas, insya Allah ya kalau di Pondok Pesantren Al-Furqan sudah semaksimal mungkin kami semua mengusahakan untuk memberikan yang terbaik. Untuk Tapi santri-santrinya. ya baik lagi ke tadi poin pertama, bahwasannya siapa dari lagi pihak pondok dan pihak orang tua pun harus saling percaya saya gitu, bahwa pondok itu akan memberikan yang terbaik. untuk anak. Jadi anak tuh tidak apa sih tuh diantep tuh apa sih? Didiemin. Kok didiemin sih? Diacuhin. Diacuh. Ya, Ya, pokoknya gitulah, jadi begitu. gitulah. Jadi anak tuh pasti diberikan yang terbaik. Jadi kami
Dan termasuk saya, dari pengalaman saya pasti lebihnya bukan minta kerjasama. Kok jadi apa sih yang minta kerjasama? Jadi kita saling mengerti, kita harus saling mengerti. Dimana aku orang tua dan pondok itu saling mendukung, Saling santri percaya, dan orang tua saling menguatkan kayak gitu. Jadi jadinya tuh klop gitu. Jadi jalannya tuh bakal lurus sejalan. Nah, gitu searah gitu aja sih. Mungkin buat kali ini segitu dulu ya konten permulaan kita. Udah deh, gitu aja. Gitu aja kali ya. Mungkin baru 2 poin ya. Kalau konten-konten berikutnya kita tunggu aja konten-konten Selanjutnya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah Itulah kita sampai di penutupan ya. penghujung video. Mungkin segini dulu ya video dari kita. Semoga dengan video Bermanfaat ya. kita yang awal ini ya, awal nih, Di awal tahun yang baru juga bermanfaat untuk kalian semua dan menjadi semangat baru juga, bikin gak khawatir lagi. pastinya. Semoga dengan video ini kalian jadi pengen mondok bareng kita. Ya. Jangan lupa videonya di like, comment, and